Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrian Nur, nomor induk mahasiswa 2011115, prodi. Saya dari prodi Informatika. Mata kuliah kali ini yaitu Sistem Digital. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian sistem analog, pengertian sistem digital, perbedaan sistem analog dan digital, dan contoh gambarnya. 1. Sistem analog. Sistem analog adalah suatu bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat berkelanjutan atau disebut juga dengan sinyal analog. Contohnya, sinyal gambar pada televisi atau suara pada radio yang dikirimkan analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Contoh lainnya, ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirimkan melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang, dan kemudian ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebut yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya dari komunikasi tersebut, tapi suara akan terputus bila sinyal atau gelombang yang didapat terhambat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem analog merupakan suatu bentuk sistem komunikasi elektromagnetik yang menggantungkan proses pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik. Ini adalah contoh-contoh gambar yang menggunakan teknologi sistem analog, yaitu 1. Jam dinding, 2. Speedometer, 3. Remote TV, 4. termometer, 5. timbangan, dan lain-lain. Sistem digital. Sistem digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit atau angka-angka. Sistem digital merupakan sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunannya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika komponen elektronika dan elemen gerbang logika untuk tujuan pengalihan tenaga atau energi. Berbeda dengan analog, sistem digital hanya mengolah dua jenis data, bit, yaitu 0 dan 1, sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar yang menggunakan teknologi sistem digital, yaitu 1 handphone, 2 komputer, 3 TV, 4 jam digital, 5 kalkulator digital, dan lain-lain. Perbedaan sistem analog dan digital. Salah satu karakteristik sistem digital adalah bahwa ia bersifat diskrit, sedangkan sistem analog bersifat kontinu, sehingga pengukuran yang didapat sebenarnya lebih tepat dari sistem digital. Hanya saja banyak keuntungan-keuntungan yang lain yang dimiliki oleh sistem digital. Masing-masing sistem tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri, tergantung dari untuk kasus apa sistem tersebut digunakan. Kelebihan sistem analog. Sistem analog memiliki potensi jumlah tak terbatas resolusi sinyal dibandingkan dengan sinyal-sinyal digital. Sinyal analog kepadatan tinggi dapat dilakukan pengolahan lebih sederhana dibandingkan dengan setara digital. Sinyal analog dapat diproses secara langsung oleh komponen analog, meskipun beberapa proses tidak tersedia kecuali dalam bentuk digital. Kelemahan sistem analog. Kelemahan dari teknologi ini adalah tidak bisa mengukur sesuatu dengan cukup teliti, karena hal ini disebabkan kemampuan mereka untuk secara konsisten terus-menerus merekam perubahan yang terus-menerus terjadi dalam setiap pengukuran yang dilakukan oleh teknologi. Teknologi analog ini selalu ada peluang keraguan-raguan akan hasil yang dicapai dalam sebuah teknologi yang membutuhkan ketepatan, koordinasi, dan ketepatan angka-angka yang benar dan pas. Kesalahan kecil akibat kesalahan menghitung berdampak besar dalam hasil akhirnya. Dan sistem analog dan digital. 1. Sistem digital mampu mengirimkan informasi lebih cepat dari analog. Sistem analog lebih sensitif terhadap gangguan atau noise, sedangkan sistem digital lebih kebal terhadap gangguan atau noise. 3. Sistem digital memiliki fleksibilitas dan fungsionalitas yang lebih baik dari analog.
4. Penyimpanan informasi mudah dilakukan. Penyimpanan informasi itu dapat dilakukan oleh rangkaian pengalih khusus yang dapat menyesuaikan informasi tersebut dan menahannya selama diperlukan. 5. Ketepatan dan ketelitiannya lebih tinggi. Sistem digital hanya menangani ketelitian sebanyak angka yang diperlukan hanya dengan menambahkan rangkaian pengalih saja. Dalam sistem analog, ketelitian biasanya terbatas hanya sampai 3 atau 4 angka saja, dan nilai tegangan dan arus di dalamnya bergantung langsung pada nilai komponen rangkaiannya. 6. Operasinya dapat dengan mudah diprogramkan. Sangat mudah untuk merancang suatu sistem digital yang kerjanya dikendalikan oleh program. Sistem analog juga dapat diprogram, tetapi ragam dan kerumitan operasinya sangat terbatas. 7. Lebih banyak rangkaian digital yang dapat dibuat dalam bentuk chip, rangkaian terpadu. Meskipun rangkaian analog juga dapat dibuat dalam bentuk IC, rumitannya membuat sistem analog itu lebih mahal dalam bentuk IC. 8. Satu-satunya kekurangan rangkaian digital adalah karena dunia nyata sesungguhnya adalah sistem analog. Hampir semua besaran fisik di dunia ini bersifat analog, dan besaran itulah yang merupakan masukan dan keluaran yang dapat dipantau yang diolah dan dikendalikan oleh sistem. 9. Untuk memperkuat sinyal dan mengurangi noise pada transmisi analog dipergunakan amplifier. Untuk memperkuat sinyal dan mengurangi noise pada transmisi digital digunakan repeater. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.